Dari Alabama sampai Wyoming, sistem hukum Amerika pada dasarnya adalah pertunjukan komedi nasional yang ditulis oleh para pengacara. Tentu saja, setengah dari undang-undang konyol yang kamu lihat di internet itu benar-benar omong kosong, tapi setengahnya lagi entah bagaimana memang nyata. Seperti melarang mabuk-mabukan di Alaska, larangan meramal di Pennsylvania, dan menggoda wanita secara ilegal di Carolina Selatan. Inilah beberapa undang-undang teraneh yang ada di Amerika. Nomor 50. Jangan mencuri minyak goreng bekas dapur di Carolina Utara. Amerika adalah tanah penuh peluang dan ternyata juga tanah kejahatan gorengan. Setiap tahun, lebih dari 75 juta dolar minyak goreng bekas hilang setiap malam. Carolina Utara mengesahkan undang-undang pada 2013 untuk menghentikan pencurian minyak goreng. Pada 2019, 21 pencuri minyak goreng didakwa jika mencuri di bawah 1.000 dolar. Itu hanya hukuman ringan, kecuali jika melewati batas. Itu termasuk kejahatan kelas H dengan hukuman penjara hingga 39 bulan untuk kejahatan yang baunya seperti kentang goreng. Mengapa mencuri minyak goreng bekas? Sederhana, ini seperti demam emas dari dapur karena minyak tersebut bisa diubah jadi bahan bakar diesel terbarukan. Semua kru direkrut hanya untuk mencuri. Ini aksi kejahatan terorganisir teraneh dan terburuk yang pernah ada. Jadi setelah menjual minyak goreng bekas di pasar gelap, mungkin kamu bisa tinggalkan rompi anti peluru. Karena New Jersey sangat serius menangani kejahatan fashion. Nomor 49. Jangan melakukan kejahatan di New Jersey sambil memakai rompi anti peluru, Map-Pack Public Service Announcement. Jangan melakukan kejahatan, tapi kalau kamu melakukan kejahatan di New Jersey sambil memakai rompi anti peluru, selamat, kamu baru saja membuka mode kejahatan bonus. Jika itu kejahatan tingkat 1, rompi itu menambah dakwaan tingkat 2 karena bergaya seperti anggota SWAT palsu. Kurang dari itu, dianggap kejahatan tingkat 3 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda 15.000. Alasannya, rompi anti peluru membuat penjahat sulit dihentikan. Begitu penegak hukum datang, kemungkinan polisi mode juga akan ikut serta. Kalau menurutmu itu sudah gila, negara bagian berikut ini lebih gila lagi. Nomor 48 di Alabama beruang tidak boleh masuk ring setidaknya secara hukum. Yah, setidaknya tidak di acara yang diadakan manusia. Apapun yang mereka lakukan di luar itu urusan mereka dengan alam. Menyelenggarakan acara gulat beruang, bekerja dan melatih beruang, kembali bertarung ala montase Rocky. Itu pelanggaran kelas B, hukumannya 1 tahun penjara atau denda 5.000 dolar. Gulat beruang sangat populer pada tahun 1800-an. Masuk akal mengingat setengah penduduknya waktu itu mabuk opium. Untungnya, Alabama melarang praktik ini pada 1996. Kamu juga bisa bersikap kejam pada hewan dengan cara yang lebih halus dan aneh. Nomor 47, salah satu undang-undang teraneh di Ohio, mulai diberlakukan sejak tahun 2020. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kamu tidak boleh mewarnai atau mengubah warna kelinci, anak ayam, atau anak bebek, serta tidak boleh menjual atau mengundi mereka. Mengapa ada pasar gelap untuk pesta bertema Paskah? Sebenarnya, ini tentang kesejahteraan hewan. Pewarnaan dapat menyebabkan hewan stres. Bayangkan jika kamu dicelupkan ke warna merah muda neon tanpa keinginan, sementara kamu tahu bahan kimianya berbahaya. Pelanggaran pertama, pelanggaran tingkat 4, denda 250. Ulangi lagi, maka naik ke tingkat 3 dengan denda 500. Jangan jadikan kelinci kamu seperti permen, tapi mungkin kamu bisa membantu melindungi hewan di negara bagian berikutnya. Nomor 46, tutup gerbang di belakangmu di Wyoming atau kena denda. Bayangkan kamu sedang mendaki di pegunungan pedalaman Wyoming. Udara segar dan pemandangan seperti saran terapis setelah tahu soal waktu layar kamu. Kamu membuka gerbang kayu kecil dan melangkah masuk, lalu berjalan terus. Ups, kamu lupa menutupnya dan kamu baru saja melakukan pelanggaran ringan. Lebih baik bayar 750 dolar hanya karena terpikat alam. Wyoming adalah daerah peternakan. Sebagian besar gerbang dipasang untuk tujuan tertentu, seperti menjaga kuda atau sapi tetap di dalam. Jika kamu membiarkannya terbuka, seorang peternak harus berkeliling di pegunungan ungu itu
keagungan bagaikan figuran Yellowstone. Jadi bersikap sopan dan tutup pintu. Dan berbicara tentang kesopanan, nomor 45 di Virginia Barat, mengumpat di depan umum atau mabuk bisa berakibat didenda. Kerusakan 1. Ini lebih seperti toples sumpah seluruh negara bagian daripada penegakan hukum. $1 tiap pelanggaran. Jika kamu fasih bicara hingga membuat pelaut malu, kamu bisa rugi $50 sebelum selesai marah. Hukum ini masuk akal. Virginia Barat termasuk negara bagian paling religius di Amerika Serikat dan gereja tidak menyukainya. Kalau kamu mengumpat dengan kata kasar, mereka kaku atau bagaimana? Kamu tidak harus jadi negara sangat religius untuk melarang beberapa makian. Nomor 44. Siapapun yang berusia di atas 16 tahun tidak boleh mengumpat di pertandingan olahraga di Massachusetts. Di pertandingan di Massachusetts, dilarang memaki pemain atau wasit. Kalau mau memaki orang di kursi sebelah, silakan. Pelanggaran hukum ini didenda hingga $50. Tidak jelas apakah aturan ini benar-benar ditegakkan. Kalau iya, Massachusetts harus mendenda seluruh kota Boston. Fakta bahwa para pembuat undang-undang harus secara khusus melarang ancaman dan makian terhadap pemain olahraga sangat sesuai dengan ciri khas Massachusetts. Saya mulai berpikir bahwa politisi Amerika benar-benar benci mendengar kata-kata kasar atau melihatnya. Karena pada nomor 43 stiker dan tampilan cabul dilarang. Di Mississippi adalah negara bagian paling religius di negara ini. Setengah dari penduduknya menyebut diri mereka sangat taat, yang berarti hukumnya juga sama suci dan fleksibel. Dicap oleh yang di atas, punya stiker mobil yang berani atau cabul di mobilmu. Kata-kata kasar dilarang, lelucon yang menggoda, apapun yang sedikit pedas, semuanya hilang. Pelanggaran bisa membuatmu didenda, dipenjara sebentar, dan mendapat tatapan tajam dari Yesus. Jangan terlalu stres. Hukum ini jarang ditegakkan, seolah Tuhan sendiri menghancurkan undang-undang buruk. Tapi soal hal-hal cabul yang dilarang, nomor 42 adalah bom bau yang ilegal di Maryland. Membuat, menjual, atau memperdagangkannya, semuanya dilarang. Undang-undang ini mencakup segala cairan, gas, atau zat yang menghasilkan bau beracun, memualkan, menjijikkan, mengiritasi, atau bau yang menyinggung. Kata-kata mewah untuk itu, bau busuk. Benda ini telah digunakan mulai dari lelucon yang tidak berbahaya hingga pengendalian kerusuhan. Tapi jika menyalakan salah satunya di Maryland, kamu akan didenda antara 50 hingga 500 ditambah tatapan jijik dari semua orang di sekitarmu. Kamu mungkin mendapat tatapan dan denda serupa di negara bagian lain. Hanya karena minum nomor 41 mabuk di Alaska, tetaplah sopan atau setidaknya tetap tegak. Terlalu mabuk di bar adalah kejahatan. Bartender tidak bisa pura-pura tidak melihat. Melayani orang yang mabuk jelas bisa membuatmu didakwa. Tip tidak akan menolong. Alaska menghadapi masalah alkohol serius. Banyak orang mabuk berat, hingga polisi harus melakukan operasi penyamaran. Polisi yang menyamar menangkap sekitar 20 pelanggan yang mabuk berat dan mengajukan tuntutan terhadap para bartender. Bagaimana mereka tahu kalau kamu mabuk? Bukan cuma nyanyi vals, jatuh, nggak bisa ngitung uang, muntah, dan yang klasik, apa? Aku cuma minum sedikit. Dan Alaska nggak mau membiarkan orang mabuk berkeliaran, karena kalau itu terjadi, biasanya semuanya jadi kacau. Kamu nggak mau lihat orang mabuk lari dari beruang kutub, itu nggak pernah berakhir baik. Kita sudah belajar bahwa kamu tidak boleh mencuri minyak goreng di North Carolina, melakukan kejahatan sambil pakai rompi anti peluru di New Jersey, atau membanting beruang di Alabama. Mari kita lanjutkan. Nomor 40, pada tahun 2002 Boulder, Colorado, menyatakan perang terhadap sofa, khususnya furnitur berlapis kain yang ditinggalkan di luar ruangan di lingkungan University Hill. Kenapa mahasiswa? Mereka sering menyeret sofa ke teras untuk pesta, lalu membakarnya. Itu sering terjadi. Saat Dewan Kota memperdebatkan larangan itu, sebuah sofa terbakar di dekatnya. Legenda lokal dan mahasiswa bisnis, Scott McMaster merangkumnya. Kami akan mabuk, berpesta, melakukan kebiasaan kami, dan kalian tak bisa menghentikan. Seperti biasa, para cat membuat masalah untuk semua orang. Setelah perang Boulder dengan sofa, pindah ke timur, furniturnya aman, tapi air liurmu tidak.
Nomor 39 di Virginia. Meludah di trotoar, lantai, atau kursi bus, dan kamu akan mendapatkan pelanggaran kelas 4 dengan denda 250. Sekarang kamu penjahat dengan bidikan buruk. Undang-undang ini muncul akhir 1800-an dan awal 1900-an saat tuberkulosis marak dan jadi penyebab kematian kedua terbanyak. 154.000 orang Amerika batuk sampai paru-paru keluar, lalu bertemu malaikat maut, dan dengan semua orang mengunyah tembakau, jalanan pada dasarnya terlihat seperti konvensi tempat ludah. Para pembuat undang-undang akhirnya berkata, "Ih, jorok." Tapi meludah ke seseorang itu urusan yang benar-benar berbeda. Itu pelanggaran kelas 1 dendanya hingga 2.500 atau penjara setahun. Apa pelajaran dari cerita ini? Jaga air liurmu sendiri. Tidak ada yang mau disiksa dengan DNA-mu. Jika suka penjelajahan peta seperti ini, tekan subscribe. Saya pernah melihat hukum sangat aneh. Hukum-hukum itu membuat Florida tampak masuk akal. Tenang, kita akan bahas Florida segera. Nomor 38 penduduk Arizona tidak boleh memberi makan sampah kepada babi. Punya babi yang lapar, jangan beri makan sampah. Yah, setidaknya tidak tanpa izin yang harus diperbarui tiap Januari. Ada celah. Kamu boleh memberi makan babimu dengan sampahmu sendiri. Dari peternakan ke meja makan, ke sampah, kembali ke peternakan, ke meja makan, lingkaran kehidupan, dan ada logika di sini. Limbah mentah dapat menularkan penyakit seperti mulut dan kuku, serta demam babi Afrika. Hukum seharusnya mencegah hal itu. Memberi makan babi dengan sampah tanpa izin dapat didenda 2.500 masa percobaan atau beberapa bulan penjara. Lindungi babi dan hewan lainnya. Banyak negara bagian punya undang-undang terkait hewan. Nomor 37. Membunyikan klakson pada kuda di Connecticut tidak sopan dan bisa menakuti hewan seberat 1.000 pon. Satu bunyi klakson bisa membuat segalanya kacau. Kuda yang panik, penunggang dan pengemudi berteriak, tiba-tiba menyesali pilihan hidup mereka. Kiamat kuda. Connecticut memiliki lebih dari 43.000 kuda, jumlah per kapita tertinggi di New England. Itulah yang terjadi kalau kamu punya uang lama. Jadi pada tahun 1985 negara bagian itu memperkenalkan undang-undang tersebut. Tidak ada denda yang pasti, semuanya tergantung pada apa yang dirasakan pengadilan hari itu. Kuda-kuda ini pasti tidak suka dengan kebisingan itu. Di negara bagian berikutnya, nomor 36, di Dakota Selatan para petani secara legal dapat menggunakan bahan peledak dan kembang api untuk melindungi tanaman bunga matahari mereka. Kenapa? Karena itu menyenangkan. Sebenarnya itu karena burung-burung. Gerombolan pencuri berbulu memakan keuntungan langsung dari batang tanaman. Jadi negara bagian berkata, "Baiklah, lakukan sesuatu." Petani Dakota Selatan benar-benar bisa melawan burung-burung. Sayangnya, belum ada undang-undang yang membolehkan hal serupa untuk nyamuk. Namun, tidak seperti Dakota Selatan dan burung-burungnya, negara bagian lain lebih memperhatikan keselamatan hewan. Nomor 35. Oklahoma memiliki sikap tegas terhadap perburuan paus, yang sebenarnya bagus jika bukan karena satu detail kecil. Tidak ada lautan, negara bagian Sooner ini melarang perburuan paus. Oklahoma, meski terkurung daratan, dipisahkan dari pantai terdekat oleh negara bagian Texas. Terakhir kali saya memeriksa Teluk Amerika, yang dulunya disebut Teluk Meksiko, tidak benar-benar dipenuhi oleh paus bungkuk. Undang-undang itu tetap menjadi deklarasi konservasi laut yang membanggakan dari negara bagian terkurung daratan. Tak ada yang lebih menunjukkan penyelamatan paus selain melakukannya dari 500 mil pedalaman. Pendekatan konservasi yang kurang teoritis ditemukan dalam Undang-Undang Aneh Nomor 34. Di California, dilarang menangkap paus atau hewan bersirip kaki sirip. Itu berarti berang-berang laut, lumba-lumba, pesut, anjing laut, dan singa laut semuanya dilarang. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Anjing laut beratnya lebih dari 90 kg. Latihan angkat beban di pantai, lalu dipelihara di bak mandimu? Undang-undang California masuk akal, karena negara bagian ini banyak kehidupan laut dan ingin tetap menjaganya. Undang-undang itu bukan hanya soal menculik lumba-lumba, tapi juga melarang mengganggu, memburu, menangkap, atau membunuhnya, yang membuatnya terdengar jauh dari film perampokan di laut. Dan lebih seperti California melakukan bagiannya untuk konservasi. Konservasi bukan hanya tentang hewan,
bentuknya pun beragam. Nomor 33 penduduk di Vermont punya hak untuk menjemur pakaian. Vermont percaya pada kebebasan dan cucian. Negara bagian itu mengesahkan undang-undang hak untuk menjemur. Tidak ada kota yang boleh melarang jemuran pakaian. Ini bagian dari citra Vermont yang hijau, sehingga penduduk lebih mudah menghemat energi tanpa mesin pengering. Mau menjemur celana jeans di Januari? Silakan. Namun, di suhu 20 derajat Fahrenheit, pakaian Anda tidak akan kering, malah jadi celana jeans beku seperti es loli. Dan hey, kalau kamu suka alam bebas, sebaiknya hindari juga hukum yang satu ini, nomor 32 tidak. Lompat ski air di Tennessee, batalkan rencana lompat ski airmu, yang pasti sudah kamu rencanakan sebelum menonton video ini di Tennessee. Memasang, merawat, atau memakai papan lompatan ski air di perairan umum dilarang. Kecuali kamu dipertunjukkan profesional, tetap lakukan. Ini pelanggaran kelas C, hukumannya bisa 30 hari penjara atau denda 50. Alasannya sederhana, lompatan ski air menimbulkan kekacauan, menyebabkan cedera, menakuti pelaut, dan mengubah perjalanan memancing jadi aksi langsung. Tennessee memutuskan lebih memilih perairan yang tenang daripada X Games dadakan. Bukan berarti itu satu-satunya negara bagian yang menganggap serius aktivitas berbasis airnya. Nomor 31 Maine berjalan dengan lobster. Ini adalah produsen terbesar di negara ini, lebih dari 100 juta pon per tahun. Artinya banyak capit, mentega, dan celemek. Negara bagian ini menjaga krustasea emasnya seperti harta karun. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengangkat, memindahkan, memiliki, atau dengan cara apapun mengganggu perangkap lobster kecuali Anda pemiliknya atau Anda adalah petugas patroli laut. Jangan ganggu perangkap orang lain. Kalau melanggar, kamu bermasalah. Maaf, saya tak tahan bercanda. Tapi serius, kamu harus membayar 2 kali lipat dari nilai pengganti apapun yang kamu rusak. Lobster gratis itu bisa jadi makanan termahal dalam hidupmu. Kita telah belajar bahwa kamu dilarang membakar sofa di Colorado, meludah di trotoar Virginia, atau bertingkah seperti Kapten Ahab di Oklahoma. Itu bukan hukum paling aneh, percaya deh. Siap lanjut ke peraturan selanjutnya. Perjalanan darat nomor 30 mengaku margarin sebagai mentega asli ilegal di Iowa. Aku tidak percaya itu bukan mentega, tapi di Iowa kamu harus percaya. Di Iowa, memalsukan mentega adalah kejahatan. Menjual margarin sebagai mentega bisa bermasalah. Di negara bagian terkenal dengan patung mentega 600 pon itu benar-benar penistaan. Hukum ini muncul sejak produsen margarin mulai memberi warna kuning pada produknya. Mereka berharap tak ada yang tahu, lobi produk susu tidak setuju. Mereka melawan dan menang. Di Iowa, mentega adalah gaya hidup, bukan sekadar makanan. Namun, Iowa bukan satu-satunya yang peduli produk susu. Nomor 29, keju Wisconsin harus sangat memuaskan. Menurut hukum, Wisconsin tidak disebut Dairyland Amerika tanpa alasan. Pada 2023, Wisconsin menghasilkan 35 miliar pon keju, atau 25% dari produksi nasional. Mimpi buruk bagi yang intoleran laktosa. Jadi, wajar saja negara bagian ini punya standar keju, standar yang sesungguhnya. Salah satu undang-undang menyebut keju harus berkualitas baik, enak, dan bebas rasa serta bau tak diinginkan. Tidak boleh ada keju aneh. Aku melihatmu, Prancis. Tidak ada hukuman nyata jika melanggarnya. Rasa itu subjektif, tapi satu hal pasti, Wisconsin bukan sekadar pembuat keju, itu identitas mereka. Seperti Wisconsin terkenal dengan produk susu, Michigan dikenal sebagai kota motor. Bagi yang kurang antusias soal mobil, nomor 28. Jika ingin beli mobil di hari Minggu di Michigan, sebaiknya jangan repot-repot. Dealer mobil tutup karena hukum. Larangan ini dimulai sejak tahun 1953. Industri otomotif Michigan sedang berkembang pesat, para pekerja kelelahan, dan larangan lokal di Detroit justru mendorong penjualan keluar batas kota. Negara bagian lalu memperluas aturan itu dari 8 kini menjadi 17 county. Aturan ini tidak berlaku di seluruh Michigan, namun tetap menutup sebagian besar pasar mobil tiap minggu. Karena di kota motor, bahkan mesin pun butuh hari istirahat. Ketika akhirnya kamu membeli mobil di hari kerja, pastikan kamu adalah pengemudi yang fokus,
atau kamu bisa menanggung akibatnya. Undang-Undang Nomor 27 mewajibkan Illinois pada 2024 melarang konferensi video dan siaran langsung saat mengemudi. Kedengarannya jelas, sampai kamu menyadari bahwa tidak semua negara bagian sudah melakukannya. Sejujurnya, cukup disayangkan, pembuat undang-undang harus secara tegas melarang ikut Zoom saat melaju 70 mil per jam di jalan tol. Undang-undangnya mencakup Zoom dan Microsoft Teams. Jika atasanmu ingin monolog 1 jam lewat video konferensi, bilang saja kamu tidak bisa. Kamu sedang mengemudi dan kamu akan melanggar hukum. Instagram, Snapchat, dan TikTok juga dilarang. Tetap pegang setir, fokus ke jalan, dan tunda dulu karier influencermu. Mari menuju Georgia, di mana pembuat undang-undang tak perlu khawatir menyalurkan jiwa Fast and Furious saat bekerja. Nomor 26 dihentikan karena ngebut. Tunjukkan saja lencana Dewan Negara bagianmu, karena di Georgia, pembuat undang-undang tak bisa ditilang saat sidang dewan berlangsung. Aneh, kan? Kamu pasti berpikir justru saat itulah mereka seharusnya tidak berada di jalan, tapi ada logika tersembunyi di balik itu. Undang-undang itu bertujuan agar polisi tidak menunda atau mengganggu legislator yang akan memberikan suara. Demokrasi dengan tambahan bau ban terbakar dan hak istimewa politik. Setelah para legislator Georgia melaju tanpa hambatan, kita menuju ke negara bagian yang lebih menekankan pada cara berbicara daripada kekuatan mesin. Nomor 25, aku harus hati-hati kali ini. Arkansas sangat serius dengan namanya, bahkan ada undang-undang resmi tentang pelafalannya. Kamu tidak akan dihukum jika salah mengucapkannya. Namun, negara bagian ini secara resmi bernama Arkansas, bukan Arkansas. Tujuannya untuk menghindari kebingungan dengan Kansas dan mungkin agar orang luar tidak mempermalukan diri. Aturan tetap ada meski tak ditegakkan. Kebanggaan linguistik ini tertulis di buku hukum. Ucapkan dengan benar atau risiko mendapat tatapan karena ada undang-undang soal pengucapan yang benar. Mari kita menuju ke sebuah negara bagian di mana yang terpenting adalah melakukan hal yang benar, terutama ketika hewan terlibat. Nomor 24 menjatuhkan kuda di New Mexico adalah pelanggaran ringan. Dan jika kuda terluka, itu kejahatan tingkat 4 untuk pertama kali. Pilih 18 bulan penjara atau denda hingga 5.000 sesuai keputusan hakim. Undang-undang ini disahkan untuk kesejahteraan hewan. Dulu, New Mexico menggelar Rodeo Meksiko, di mana koboi mengikat kaki kuda yang berlari agar terjatuh. Bayangkan rodeo bertemu UFC, tapi dengan lebih banyak korban. Kuda sering berakhir dengan kaki, leher, atau punggung patah. Negara bagian akhirnya menyadari itu tidak menyenangkan dan melarangnya. Tradisi hewan lainnya juga mulai dipandang dengan cara yang sangat berbeda akhir-akhir ini. Nomor 23 dilarang mengadakan acara babi berminyak di Minnesota. Sampai awal, 1970-an lomba menangkap babi berminyak sangat populer sebagai hiburan keluarga. Sekelompok orang dewasa dan anak-anak berlarian di arena, mengejar babi berminyak, kekacauan rasa bacon. Itu adalah masa yang berbeda, masa yang aneh tapi memang berbeda. Tradisi ini dimulai sekitar 1921 dan muncul di festival serta piknik Minnesota sejak awal. 1970-an, Minnesota melarang kontes menangkap babi berminyak. Mungkin seseorang pernah bertanya, mengapa kita melakukan ini? Fakta menarik, ungkapan licin seperti babi berminyak berasal dari sini. Satu-satunya bagian dari tradisi ini yang masih bertahan hingga sekarang. Saya rasa orang di semua negara bagian memang sulit membiarkan hewan sendirian. Karena di nomor 22, Delaware telah melarang penjualan, barter, atau bahkan menawarkan bulu anjing atau kucing. Semuanya benar-benar dilarang. Bahkan jika itu hanya bulu yang menempel di sofa Anda. Tertangkap basah mengubah sisa bulu fluffy menjadi pernyataan mode. Anda akan dikenai denda 2.500 ditambah larangan memiliki kucing atau anjing selama 15 tahun yang sejujurnya mungkin memang yang terbaik. Kamu juga pasti hanya akan menggunakannya sebagai rantai pasokan. Ini semua adalah bagian dari undang-undang anti kekejaman yang lebih luas di Delaware. Beberapa orang perlu diingatkan bahwa mereka tidak boleh menjual bulu hewan peliharaan di Etsy. Rasanya kita butuh terlalu banyak undang-undang untuk mengingatkan orang agar tidak aneh terhadap hewan. Undang-undang seperti nomor 21 di Montana, menaruh hewan
di rel kereta api bukan hanya kejam, itu juga tindakan bodoh yang termasuk kejahatan berat. Lakukan itu dan kamu bisa didenda $50.000, dipenjara 5 tahun, dan membayar semua kerugian. Kamu merusak kereta, kargo, penumpang, semuanya. Tidak jelas apakah ini masalah nyata atau hanya peninggalan era Wild West dengan perampok kereta dan kekacauan sapi. Dengan jumlah sapi hampir 2 kali lipat dari penduduk, sekitar 2 juta banding 1,1 juta Montana, memilih waspada daripada terlindas. Jadi kamu tidak boleh memalsukan mentega, salah mengucapkan nama negara bagian, atau menjatuhkan kuda. Amerika melindungi martabat produk susu dan aksi hewan bodoh dengan satu undang-undang aneh pada satu waktu. Undang-undang apa yang paling mengejutkanmu? Tulis di kolom komentar. Baiklah, mari kita lanjutkan ranjau hukum ini. Nomor 20 Kansas mungkin tidak dipenuhi dengan kehidupan malam. Ternyata masih ada yang mencari hiburan di sana dengan berburu kelinci sambil lewat, menembak kelinci dari mobil, perahu motor, apa saja yang bermesin. Para pemburu menggunakan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan yang rasanya agak tidak perlu. Jika targetmu hanya kelinci 1 kilogram, itu bukan predator. Jadi Kansas membuat undang-undang melarangnya agar lebih adil dan memberi kelinci kesempatan bertahan. Menurut saya, lebih seru jika mereka mempersenjatai kelinci. Kansas juga bukan satu-satunya negara bagian dengan undang-undang berburu aneh. Nomor 19 berburu lewat internet dilarang di Dakota Utara. Sekarang, kamu bisa hampir semua hal online. Pesan bahan makanan, ikut kuliah, stalking mantan di media sosial, bahkan berburu. Berburu online memungkinkan orang menembak senjata sungguhan dari jarak jauh lewat siaran langsung. Pada dasarnya, game tembak-menembak orang pertama bertemu dengan kehidupan nyata. Dakota Utara, negara bagian yang sangat menghormati perburuan, menolaknya. Pembuat undang-undang menyebutnya tidak etis. Senator Dave Elke bahkan bilang itu cukup membuat kambing muntah, jadi mereka melarangnya. Itu melanggar hukum dan merupakan kejahatan kelas C. 5 tahun penjara, denda 10.000 atau keduanya. Klik untuk membunuh ternyata bukan tradisi berburu di Dakota Utara. Mari kita beralih dari melindungi hewan ke melindungi manusia. Nomor 18 akan segera menikah? Selamat, tapi kalau kamu di Nebraska, mungkin sebaiknya jadwalkan kunjungan ke dokter sebelum bulan madu. Negara bagian itu secara teknis melarang siapapun yang memiliki penyakit menular seksual untuk menikah. Romantis, bukan? Tapi jangan khawatir, Nebraska sebenarnya tidak melakukan tes penyakit menular seksual sebelum mengeluarkan surat nikah. Pendeta tidak memegang kapas saat kamu mengucapkan janji pernikahan. Jadi, hukum itu hanya seperti duduk diam dengan canggung. Tidak ada denda atau hukuman penjara, hanya suasana agak aneh. Beberapa orang pernah memakai Undang-Undang 1944 untuk membatalkan pernikahan, tapi ditolak hakim. Mungkin karena kata-kata undang-undangnya sejelas cermin kamar mandi berkabut. Undang-undang lain tentang hubungan mulai berlaku bahkan sebelum pernikahan terjadi. Seperti nomor 17 di Carolina Selatan, rayuan manis bisa menjadi sebuah kejahatan. Ya, menjanjikan pernikahan kepada wanita lajang hanya untuk menarik perhatiannya. Kerja bagus, Casanova. Kamu bisa didenda atau dipenjara hingga setahun. Sebaiknya cukup beli bunga saja. Undang-undang tahun 1905 menunjukkan kata-kata wanita dianggap belum cukup. Jika dia dianggap cabul atau tidak suci, kasusnya pasti langsung ditutup. Dulu, tidak suci mungkin hanya berarti memperlihatkan pergelangan kaki di depan umum. Semua itu berasal dari era yang terobsesi dengan kemurnian. Seks pranikah bisa menghancurkan kehidupan sosial seorang wanita, jadi para pembuat undang-undang turun tangan untuk menghukum tunangan palsu. Bayangkan The Bachelor, tapi jika berbohong kamu bisa dipenjara? Soal undang-undang kuno, nomor 16 masih berlaku di Texas. Percaya pada kekuatan lebih tinggi kini bukan sekadar urusan pribadi, tapi hampir jadi syarat melamar kerja. Siapapun yang mencalonkan diri untuk jabatan publik harus mengakui adanya makhluk tertinggi, cara halus untuk mengatakan bahwa ateis tidak boleh melamar. Mahkamah Agung melarang tes agama untuk jabatan publik sejak 1961. Bahkan Jaksa Agung Texas sendiri mengatakan, ya, kita sebenarnya tidak bisa menegakkan aturan ini. Namun, aturan itu tetap ada seperti Alkitab berdebu di rak pengadilan. Sementara hanya 4% warga Texas yang mengaku ateis.
pesannya jelas. Dalam politik Texas, iman tidak hanya didorong, tapi juga hampir jadi syarat utama. Namun, ini bukan satu-satunya undang-undang negara bagian di Amerika Serikat yang dipengaruhi agama. Nomor 15 di Pennsylvania meramal dan astrologi adalah hal yang sangat dilarang. Itu bukan berarti temanmu tidak bisa memberitahumu kenapa kamu sangat seperti seorang Scorpio. Itu ilegal, hanya jika membayar orang. Kartu tarot dan pembacaan astrologi juga ilegal. Ternyata, meramal masa depan itu boleh saja, asalkan gratis. Hukum ini sudah ada sejak tahun 1861. Saat itu, meramal dianggap skandal dan sangat bertentangan dengan ajaran Kristen. Perempuan spiritualis di Philadelphia mengaku dapat berbicara dengan orang mati. Legislator menanggapinya dengan berbicara pada pengacara mereka. Saat ini, hukum itu hampir tidak ditegakkan, tapi masih tetap ada. Pada 2023, polisi memperingatkan pemilik toko di Hanover bahwa ramalannya bisa membuatnya dipenjara. Pada 2024, dia menggugat negara bagian, seperti yang telah diprediksi semua peramal di sana. Meskipun agak mengejutkan, tidak ada yang mengajukan gugatan untuk membatalkan undang-undang berikut ini. Nomor 14, toko minuman keras di Indiana tidak boleh menjual soda atau air dingin. Hukum minuman keras di Indiana memang merepotkan. Toko minuman keras tidak boleh menjual soda atau air dingin, hanya yang hangat saja. Kamu bisa ambil whisky dingin, tapi colamu hanya suhu ruangan, cocok untuk yang suka campuran seperti itu, mengecewakan. Aturan ini berasal dari era temperance, saat pembuat undang-undang melarang toko minuman keras bersaing dengan kedai soda dan toko serba ada. Komprominya dibalik. Toko biasa juga tidak boleh menjual bir dingin. Lain kali saat kamu minum Coors Light hangat atau Coke, suam-suam kuku, angkat gelasmu. Untuk pembuat undang-undang Indiana yang justru mendorong orang untuk benar-benar mabuk, bergerak ke ujung spektrum yang berlawanan. Nomor 13, kamu tidak bisa menggadaikan gigi palsu di Las Vegas. Di balik semua gemerlap dan kemewahan Las Vegas, ada banyak kisah sedih di sana. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sampai kota itu melarang menggadaikan gigi palsu, tapi beginilah kenyataannya. Toko gadai berkembang pesat di Vegas. Para penjudi akan menjual apa saja demi terus bermain mesin slot, termasuk gigi mereka. Ya, yang palsu maksudnya. Karena gigi palsu dianggap alat medis, Las Vegas harus melarang menggadaikannya. Selain itu, kebersihan penting. Tak ada yang lebih cepat merusak suasana Vegas daripada geraham bekas di meja roulette setelah aturan senyuman diperketat. Mari kita menuju barat laut, di mana masalahnya bukan gigi palsu, tapi apa yang orang lakukan dengan cairan tubuh asli. Nomor 12. Sebenarnya, ini sudah jelas. Tapi jangan lemparkan air kencingmu keluar jendela mobil di Oregon. Itu pelanggaran kelas A, dengan denda sampai $6.250 atau hampir setahun penjara. Kenapa dengan orang-orang? Bukan hanya melempar yang dilarang. Kamu juga dilarang parkir, keluar, atau meninggalkan botol di pinggir jalan seperti eksperimen sains. Itu menjijikkan, tidak higienis, dan sejujurnya merupakan penghinaan terhadap Ibu Pertiwi. Jadi tahan saja di dalam tubuhmu, di toilet, atau kalau memang terpaksa saat perjalanan di balik pohon, asal jangan di dalam botol. Jangan pernah dilempar keluar jendela saat melaju 60 mil per jam. Ada beberapa hukum aneh lainnya tentang jendela secara umum, khususnya jendela apartemen, seperti pada contoh berikut nomor 11. Di New York, kamu dilarang memanjat gedung atau pertunjukan boneka dari jendela. Cosplay Spider-Man? Pikir lagi, jangan lakukan itu. Di New York City, memanjat gedung untuk aksi jalanan ilegal. Begitu juga dengan melakukan pertunjukan boneka dari jendelamu. Benar begitu. Pembuat undang-undang tak pernah memberi alasan jelas, tapi di kota dengan banyak gedung tinggi dan pejalan kaki, kemungkinan besar ini demi keselamatan publik. Tak ada yang ingin tertimpa boneka marionet atau pria berbaju spandex jatuh. Pelanggaran aturan ini bisa didenda $25 atau dipenjara 30 hari. Saya pribadi lebih memilih didenda, namun menurut saya itu bukan solusi. Mengingat New York, mereka mungkin akan menagih biaya tambahan untuk pertunjukannya, seperti yang kita tahu. Kamu dilarang berburu kelinci dari mobil, menggadaikan gigi palsu untuk uang poker, atau melempar botol air seni keluar jendela yang sebenarnya sudah masuk akal.
Kita sudah masuk 10 besar dan hukum-hukumnya akan makin aneh, percayalah. Nomor 10 di New Hampshire. Kamu boleh memancing, berenang, atau berjalan-jalan di pantai pada malam hari. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil rumput laut karena itu ilegal. Hukum ini muncul sejak 1700-an saat petani memakai rumput laut sebagai pupuk. Mereka tidak suka pencuri yang diam-diam mengambil rumput laut itu malam hari dengan gerobak. Secara teknis, itu masih dianggap pelanggaran, lengkap dengan denda, tapi tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Tahun 2015 siswa menyebutnya undang-undang paling bodoh di negara bagian itu. Para pembuat undang-undang mencoba mencabutnya 2 kali, tapi para aktivis lingkungan turun tangan. Dengan hanya 18 mil garis pantai, mereka khawatir pencabutan larangan itu akan membuat pantai New Hampshire lebih sepi daripada perenang telanjang. Mungkin perselisihan tentang pengumpulan rumput laut yang menyebabkan undang-undang berikutnya. Meskipun begitu, nomor 9 di Rhode Island dilarang menggigit anggota tubuh orang lain. Apakah Rhode Island pernah takut pada zombie? Aku ketinggalan? Ada undang-undang yang benar-benar melarang menggigit anggota tubuh seseorang sampai putus. Hukumannya berkisar 1-20 tahun penjara. Menurut saya sudah cukup adil untuk mengubah seseorang jadi camilan. Memotong bagian tubuh ilegal di mana-mana, tapi undang-undang di Rhode Island sangat spesifik. Undang-undang itu juga melarang mencungkil mata dan mengiris hidung, telinga, atau bibir. Bunyinya kurang seperti undang-undang dan lebih mirip buku panduan penyiksaan abad pertengahan. Sepertinya Rhode Island dulunya lebih liar daripada sekarang, dengan cara yang mengerikan dan tak terbayangkan, tapi kebanyakan tempat juga begitu. Nomor 8. Apakah kamu baru ikut duel? Street Fighter tidak termasuk. Jika iya, aku punya kabar buruk. Kamu tidak bisa memegang jabatan politik, jabatan publik, atau bekerja sebagai pengacara di Kentucky. Pejabat publik Kentucky sejak 1891 harus bersumpah tak pernah ikut duel. Padahal duel terakhir terjadi tahun 1867. Kebiasaan lama memang sulit hilang ya. Dulu, politik di Kentucky bukan hanya debat sengit, tapi juga adu senjata. Pembuat undang-undang membawa senjata ke Capitol, dan pada 1895 situasi makin memanas. Gubernur William Gebel menembak dan membunuh rivalnya, John Sanford, tepat setelah ia dituduh korupsi dan menderita gonore. Sindiran pedas secara harfiah. Jadi, untuk mencegah politik berubah menjadi baku tembak, Kentucky memperkenalkan sumpah anti-duel. Karena siapa sih yang belum pernah membayangkan berhadapan dengan Karen dari Human Resources pada jarak 10 langkah saat istirahat makan siang? Pejabat lain dengan sumpah mereka sendiri juga tidak benar-benar berhasil menepatinya. Itulah sebabnya nomor 7. Di Hawaii, secara resmi ilegal bagi petugas polisi untuk berhubungan seks dengan pekerja seks komersial, bahkan saat sedang menyamar. Cukup mengejutkan, hingga 2014 hal itu masih diperbolehkan. Sebelum larangan itu, petugas benar-benar bisa tidur dengan target mereka atas nama penegakan hukum. Tidak mengherankan, hal itu menimbulkan beberapa masalah etika, namun polisi menolak dengan alasan bahwa penjahat bisa membongkar polisi yang menyamar dengan menuntut mereka. Yah, membuktikannya. Senat Hawaii menyebut celah hukum itu menjijikkan dan segera menutupnya. Dan begitu saja, banyak petugas kehilangan tunjangan kerja mereka yang paling canggung. Mereka beruntung para legislatornya tidak meniru apa yang dilakukan di Missouri, nomor 6 di Missouri. Jika seekor banteng atau domba jantan kabur dan mulai menikmati hidup perpisahannya, Anda secara hukum boleh mengebirinya. Letakkan guntingnya, Anda harus menunggu 3 hari. Ya, ada masa tunggu dulu. Untuk pembalasan peternakan, hukum mensyaratkan hewan berusia di atas 1 tahun dan minimal 3 warga harus memberitahu pemilik sebelumnya. Lalu itu bisa dilakukan dengan cara biasa yang terdengar samar sekaligus sangat mengganggu. Kamu tidak boleh menyakiti hewan itu meski sulit saat memotong bagian-bagiannya. Tujuannya agar hewan jadi kurang agresif dan tidak menyebarkan gennya. Di Missouri, hanya ada satu hal yang lebih menakutkan dari mangkuk lepas. Mangkuk yang termotivasi cinta. Di negara bagian berikutnya, penduduk lokal tidak khawatir tentang ternak, tapi makhluk legendaris nomor 5 Kabupaten Skamania di Washington. Terkenal karena satu hal, yaitu rumah bagi selebriti pemalu kamera, Bigfoot.
Pada 1 April 1969 pejabat kabupaten mengesahkan undang-undang yang melarang melukai atau membunuh Sasquatch. Melanggarnya bisa didenda $1.000 atau penjara setahun. Banyak orang mengira itu lelucon April Mop. Lalu surat kabar lokal harus mengklarifikasi 3 kali bahwa tidak, pihak kabupaten benar-benar serius. Tujuannya bukan hanya menyelamatkan kera mitos, tapi juga orang-orang. Pemburu bersenjata berkeliaran di hutan, berharap menangkap Bigfoot. Para pejabat khawatir seseorang malah secara tidak sengaja menembak pendaki. Undang-undang itu lebih ditujukan untuk orang bodoh, bukan monster. Kamu tak perlu senjata untuk membunuh seseorang. Nomor 4, kanibalisme itu rumit. Kalimat yang tidak pernah saya kira akan saya ucapkan. Kamu pasti tidak menyangka kalau itu butuh undang-undangnya sendiri. Di sebagian besar tempat, secara teknis itu diperbolehkan dalam kasus bertahan hidup yang ekstrim. Bayangkan seperti peristiwa Donner, bukan pesta makan malam. Namun, Idaho, satu-satunya negara bagian yang sepenuhnya melarangnya. Itu bisa kamu syukuri karena kepanikan satanik di tahun 80-90-an. Dulu, ketika para pejuang moral yakin remaja-remaja akan berubah menjadi pemuja setan peminum darah. Kenyataannya, mereka hanyalah anak-anak dengan jepit kupu-kupu dan kaos Stone Cold Steve Austin. Jadi Idaho melarang kanibalisme ritual untuk menghentikan ancaman yang sampai hari ini sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada satupun kasus kanibalisme yang tercatat di sana. Dan itu adalah kabar baik untuk Idaho, juga untuk siapa saja yang hadir di acara makan bersama. Sekarang, kamu tahu, kamu tidak boleh mencuri rumput laut di malam hari, menembak saingan politikmu, atau berburu Bigfoot, dan mungkin juga Carl. Kita telah membahas 3 hukum aneh utama, dan selanjutnya akan makin aneh. Nomor 3, apakah kamu suka menelan darah dan cairan tubuh lainnya, terutama sebagai bagian dari ritual? Hal itu dilarang di Louisiana dan merupakan kejahatan berat. Siapapun yang ketahuan mengonsumsi darah atau cairan tubuh lain dapat dipenjara hingga 25 tahun atau didenda $25.000. Menurut para pembuat undang-undang, hukuman tersebut sudah lama berlaku, meski hanya berpura-pura jadi vampir, dan ini terkait kesehatan masyarakat. Minum darah adalah cara yang sangat mudah untuk tertular penyakit, tapi soal ritual itu karena voodoo. Tapi voodoo sama sekali tidak melibatkan minum darah. Agama itu menakuti mayoritas Kristen kulit putih di Louisiana. Menurut mereka terlalu banyak lilin, drum, dan misteri, jadi mereka panik, membuat undang-undang, dan melarang sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Reaksi berlebihan yang klasik, tapi sejarah yang jauh lebih tragis menjelaskan yang berikutnya. Nomor 2, memiliki atau menggunakan senjata pemusnah massal di Utah merupakan kejahatan tingkat 1. Sikap itu cukup adil dan masuk akal, tapi ada latar belakang kelam di baliknya. Saat Nevada menguji coba nuklir, dampaknya tidak hanya di satu tempat, tapi juga sampai ke Utah. St. George dan Cedar City terkena hujan radiasi, menyebabkan lonjakan kasus kanker. Para pejabat menyebut daerah itu sebagai segmen populasi yang jarang digunakan. Bahasa pemerintah untuk orang yang bisa diracuni tanpa konsekuensi. Dan inilah hukum paling aneh, dan tentu saja ini berasal dari Florida. Pemilik bar dan restoran nomor 1 di Florida tidak boleh mengadakan kontes melempar orang kerdil dalam bentuk apapun. Yang, mari kita sebut saja apa, itu adalah ide buruk yang entah bagaimana menjadi tren di tahun 1980-an. Ini adalah puncak kehidupan malam Florida, di mana orang mabuk melempar orang bertubuh kecil sebagai hiburan. Orang-orang bertubuh kecil di Amerika akhirnya muncul seperti apa-apaan ini sebenarnya. Cedera di Florida meningkat hingga akhirnya dilarang pembuat undang-undang pada 1989. Bagian yang paling aneh, beberapa orang masih ingin mencabut larangannya, tapi jujur saja ini Florida. Itu tidak aneh, itu memang ciri khasnya. Jadi kalau nanti kamu road trip keliling Amerika Serikat, jangan berburu Sasquatch, mencuri minyak goreng bekas, atau jadikan malam bar untuk lempar manusia. Terima kasih sudah bergabung denganku hari ini. Semoga kamu menikmati videonya. Jika ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack.